السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada pembahasan mengenai perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, "Sunu aqaidakum min at-tamassuk bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was-sunnah fa inna dhalika min usul al-kufr." Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang Sayyiduna al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa perkataan beliau, beberapa keutamaan dan karamat yang Allah muliakan beliau dengannya. Dan kita juga telah sampaikan bahwa beliau memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu agama, wabil khusus ilmu tauhid, terutama tentang tanzihullahi tabaraka wa ta'ala, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keserupaan dengan makhluknya. Telah kita sampaikan pula bahwa beliau adalah pendiri Tariqat Rifa'iyah, salah satu di antara dua tarekat tertua yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, digagas oleh para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tarekat Rifa'iyah dan tarekat Qadiriyah. Kita lanjutkan sedikit masih tentang Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dan Tariqat Rifa'iyah. Di antara keistimewaan Tariqat Rifa'iyah ini bahwa Tariqat Rifa'iyah adalah tariqat yang paling gencar memerangi keyakinan hulul dan wahdatul wujud, lebih dari penggagas, pendiri dan pengikut tariqat sufi lainnya. Hal ini dikarenakan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan pakar hadis, pakar tafsir, pakar fiqh. Beliau seorang Asy'ari Syafi'i, orang yang paling mulia dan paling alim di masanya, sehingga beliau tahu persis bahwa keyakinan hulul dan wahdatul wujud ini adalah min akhbathil aqaidil kufriyah, di antara keyakinan yang kufur yang paling keji. Aqidah hulul dan wahdatul wujud, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempati makhluknya, atau keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu kesatuan dengan alam. Allah adalah alam, alam adalah Allah, alam adalah bagian-bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini adalah kekufuran yang paling parah setelah kufur ta'til, setelah keyakinan kufur yang menafikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu dengan gencar mengecam keras keyakinan yang kufur ini, dan dalam beliau selalu memperingatkan kaum muslimin agar
menjauhi keyakinan hulul dan wahdatul wujud ini. Salah satu perkataan beliau tentang kewajiban menjauhi keyakinan hulul dan wahdatul wujud ini adalah perkataan beliau yang dikutip oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwa Al-Imam Ar-Rafi'i seorang pakar mazhab Syafi'i min ahli tarjih. Beliau menulis kitab Manaqib yang menjelaskan keutamaan, kemuliaan sejarah hidup Al-Imam Ahmad Ar-Rifai secara singkat dan beberapa perkataan beliau dalam kitab Sawadul Ainain fi Manaqibil Ghawthi Abil Alamain. Di salah satu bagian dari kitab Sawadul Ainain fi Manaqibi Abil Alamain Al-Imam Ahmad Ar-Rifai yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, di bagian-bagian akhir dari kitab tersebut Al-Imam Ar-Rafi'i menyebutkan perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wal qawla bil wahdah allati khada biha ba'dul mutasawwifah iyyaka wasyadha fa innal hijaba bizdzunubi awla minal hijabi bil kufr innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai menegaskan, iyyaka wal qawla bil wahdah, jauhilah perkataan yang mengandung keyakinan wahdatul wujud, allati khadha biha ba'dul mutasawwifah, yang sering diutarakan oleh orang-orang yang mengaku, sebagian orang yang mengaku sebagai sufi padahal mereka bukan sufi yang sesungguhnya. Iyyaka wasyadha, awas, hati-hati, jauhilah asyadh, perkataan-perkataan yang menyalahi syara', yang mengandung sikap ghulub, berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi atau para wali. Fa innal hijaba bidzunub, karena terhalang dengan dosa, aula minal hijabi bil kufur, lebih ringan daripada terhalang dari kekufuran, terhalang dengan kekufuran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, di bawah syirik, bagi orang yang Allah kehendaki. Dalam perkataan ini jelas Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu mengecam dengan keras perkataan yang berisi paham hulul, wahdatul wujud, dan sikap berlebihan dalam mengagungkan para aulia. Beliau dengan tegas menyatakan, melarang orang meyakini keyakinan hulul dan wahdatul wujud, ya, dan berlebihan dalam mengagungkan para wali yang sampai mengantarkan kepada kekufuran dan syirik, karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, dosa kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah, sementara dosa-dosa di bawah itu tahta masyiatillah, jika Allah menghendakinya, Allah akan mengampuninya bagi orang yang Ia kehendaki. Bahkan dalam perkataan Imam Ar-Rifai yang lain, beliau tidak sekedar melarang dua keyakinan ini, bahkan mengingkari penggunaan lafadz hulul dan wahdatul wujud. Dalam salah satu perkataan beliau tegaskan, lafzatani thulmatani bid-din, al-qawlu bil wahdah wasyadhul mujawizu haddat tahadduthi bin ni'mah. Al-Imam Ar-Rifai mengatakan, lafzatani thulmatani bid-din, ada dua perkataan
yang jika dikatakan oleh seseorang bisa merusak agamanya. Al-qawlu bil wahdah, mengatakan perkataan yang mengandung keyakinan paham hulul dan wahdatul wujud. Wasyadhul mujawizu hatta at-tahadduts bin ni'mah, dan sikap berlebihan dalam mengagungkan para wali, orang-orang saleh, sehingga melampaui batas at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena Al-Imam Ahmad Ar-Rifai sebagai pendiri tarekat Rifaiyah begitu getol menjelaskan kesesatan paham hulul dan wahdatul wujud, maka penerus dan para pengikut tarekat Ar-Rifaiyah dari dulu, dari masa Ar-Rifai hingga sekarang, dengan tegas mengecam, memperingatkan, menjelaskan kepada umat agar mewaspadai dua keyakinan yang sangat menyesatkan, yaitu paham hulul dan wahdatul wujud. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin telah kita sebutkan bahwa perkataan Al-Imam Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu, "Sunu aqaidakum min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufur." Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Burhanu Al-Muayyad. Ini kitab ringkasan dari kitab Al-Burhan Al-Muayyad di halaman 17. Di situ beliau tegaskan kaitannya kalimat sebelumnya. Beliau katakan, fa'amilullaha bihusnin niyat, maka bersikaplah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, bihusnin niyat, dengan niat-niat yang baik. Wattaquhu fil harakati was sakanat, bertakwalah kepada Allah dalam segala gerakan dan diammu. Wasunu aqaidakum min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah lianna dzalika min usulil kufur. Jagalah diri, jagalah akidah-akidah kalian, keyakinan kalian dari berpegang teguh, dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena itu mengantarkan kepada tasybih, dan tasybih adalah salah satu di antara pangkal kekufuran. Perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat. Dan ini memang telah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Allah lah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, di antara isinya adalah ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat itu adalah induk dari Al-Quran. Aslul kitab, ya, isi pokok dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan isi Al-Quran itu sebagian adalah ayat-ayat yang muhkamat dan sebagian lagi ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan bahwa ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, aslul kitab, kandungan pokok dari Al-Quran, ya, kandungan pokok dari Al-Quran, ya. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah muhkamat karena dia adalah kandungan pokok dari Al-Quran. Dia disebut ummul kitab, induk dari Al-Quran, karena
untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat harus diindukkan, harus dikembalikan, harus dirujukkan, harus diselaraskan, harus disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat. Karena ayat-ayat muhkamat itu ummul kitab dengan nas Al-Quran. Ya, jadi perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai menjelaskan kepada kita bahwa isi Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kedua, bahwa berpegangan dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat, ya, ini adalah pangkal kekufuran. Orang yang memaknai, memahami ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya, ini mengantarkannya pada kekufuran, ya, dan yang dimaksud adalah kufur tashbih, kufur yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Yang ketiga, bahwa at-tashbih aslun min usulil kufur, bahwa tashbih itu adalah salah satu di antara 3 pangkal kekufuran. Kemarin pada beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah jelaskan dan kita tunjukkan dari kitab Al-Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Ghani Nabulsi, bahwa para ulama membagi pintu-pintu kekufuran menjadi 3: at-ta'til, at-tashbih, dan at-takdzib. Semua macam kekufuran jika hendak dikerucutkan, maka dia akan kembali kepada salah satu dari 3 pintu kekufuran ini, atau salah satu dari 3 pangkal kekufuran ini, yang salah satunya adalah at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini zat Allah seperti zat makhluknya, meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, karena itu sekarang kita akan lebih dulu jelaskan apa makna muhkamat dan apa makna mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat, ya, maknanya adalah ma'urifa al-muradu bihi biwuduh, ayat yang maksudnya, maknanya sudah bisa diketahui dengan jelas. Ayat yang maksudnya, maknanya bisa diketahui dengan jelas. Ayat yang sudah jelas maknanya. Ayat yang sudah difahami dengan terang maksud darinya. Atau ma la yahtamilu min at-ta'wil bihasabi wad'il lughati illa wajhan wahidah. Ayat-ayat yang tidak mengandung kemungkinan takwil, ayat-ayat yang tidak mengandung kemungkinan pemaknaan secara bahasa kecuali satu makna. Jadi ayat-ayat yang sudah jelas maknanya atau ayat-ayat yang ditinjau dari segi kebahasaan tidak memiliki kemungkinan makna lain kecuali satu makna. Ini yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Seperti sekedar contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini tidak mengandung kecuali satu makna, tidak ada kemungkinan makna yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya. Begitu juga contoh lain firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, baik dari satu segi keserupaan maupun semua segi keserupaan. Ayat ini jelas maknanya, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Ya, makna yang dipahami dari ayat ini jelas, yaitu penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, baik dari satu segi maupun semua segi keserupaan.
Ini makna dan contoh dari ayat-ayat muhkamat. Sementara ayat-ayat mutasyabihat adalah ma lam tattadih dilalatuhu, ayat yang belum jelas maknanya. Ayat yang belum jelas makna yang ditunjukkan olehnya. Atau ma yahtamilu awjuhan adidah wahtaja ila an-nazari lihamlihi 'ala al-wajh al-mutabiq. Atau ayat yang secara bahasa memiliki beberapa kemungkinan makna, sehingga dibutuhkan perenungan yang mendalam untuk memaknainya secara tepat. Ya. Jadi ayat-ayat yang secara bahasa memiliki beberapa kemungkinan makna. Karena kata dalam ayat itu atau tarkib, gabungan beberapa kata dalam sebuah ayat misalnya, itu mengandung sekian banyak kemungkinan makna. Nah, karena itulah maka karena ada sekian banyak kemungkinan makna, diperlukan perenungan yang mendalam. Ya, para ulama akan berpikir, merenung, melihat ya pemaknaannya secara bahasa, kemudian melihat kesesuaiannya dengan ayat-ayat yang muhkamat, ya, kemudian pemaknaan ayat mutasyabihat tersebut disesuaikan, diselaraskan, tidak boleh dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman maknanya jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 'Alal 'arsy, memang 'arsy secara bahasa memiliki banyak makna. Istawa secara bahasa memiliki banyak makna. Nah, karena ada kalimat yang mengandung beberapa kemungkinan makna, maka diperlukan pemikiran yang mendalam, perenungan yang mendalam, agar tidak salah memaknai. Ya, bagaimana cara memaknai ayat mutasyabihat telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca tadi, hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk dari Al-Quran, aslul kitab, kandungan pokok dari Al-Quran. Sehingga untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat, ya, sesuai dengan perintah Allah dalam ayat ini, harus disesuaikan, harus diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamat. Tidak boleh memaknai ayat mutasyabihat dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Dengan demikian, dengan cara seperti ini akan terbukti bahwa ayat Al-Quran, sesama ayat Al-Quran itu saling menguatkan, saling mengokohkan, bahkan saling menafsirkan. Ya, jika ayat-ayat mutasyabihat dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, berarti menjadikan Al-Quran saling bertentangan, saling bertolak belakang, saling menafikan. Ya, sehingga itu akan menjadikan Al-Quran ini sebagai buku, kitab seperti yang dibuat oleh manusia, yang kadang saling kontradiktif, saling bertentangan, sebagian isinya dengan sebagian yang lain. Nah, sementara Al-Quran itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu kitabun min indillah, itu kitab yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saling menopang, saling menguatkan, bukan saling bertentangan, saling membantah, saling menafikan. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi telah kita singgung bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna.
Kemudian ayat-ayat mutasyabihat ini tidak boleh dimaknai secara zahirnya, karena jika dimaknai secara zahirnya akan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Akan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Contoh, jika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, istawa tadi sudah kita singgung punya sekian banyak makna. Salah satu maknanya adalah al-istiqrar, bersemayam. Seandainya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dimaknai bahwa Allah bersemayam di atas arsy, atau dimaknai duduk di atas arsy, atau dimaknai bertentangan dengan bertempat di atas arsy, maka ini akan menimbulkan atau akan mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal Al-Quran telah menegaskan untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat harus diselaraskan, disesuaikan dengan induknya, yaitu ayat-ayat muhkamat. Oleh karenanya para ulama mengatakan makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa qahara wastawla. Istawa maknanya menundukkan dan menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya Allah menundukkan dan menguasai arsy, bukan maknanya Allah duduk, bersemayam, bertempat di atas arsy. Karena jika dimaknai dengan makna yang terakhir ini akan bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya, dengan mengatakan bahwa Allah duduk bersemayam bertempat di atas arsy, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan ini bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan keyakinan tentang Allah, berkaitan dengan pembahasan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya, itu secara konkret disebutkan dalam kitab yang kita kaji. Silahkan dilihat halaman 23. Wa ma'na hadhihi al-ibarah, makna perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sunu aqaidakum min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufur. Apa maknanya? Annal ladzi ya'khudhu bi dhahiri ba'dil ayat, bahwa orang yang mengambil zahir sebagian ayat dan hadis-hadis, memahaminya secara zahir, allati tuhimu, yang mengesankan, memberikan persangkaan keliru, annallaha jismun, bahwa Allah adalah jism, mustaqirrun fi jihatil arsh, yang bersemayam di arah arsh, au annahu fi jihatil ardi, atau bahwa Allah berada di arah bumi, au anna lahu a'dha'an, atau bahwa Allah memiliki anggota badan, au annahu yataharraku, atau bahwa Allah bergerak, wa nahwa dzalika, dan mengesankan makna-makna semacam itu, fahuwa kafirun, maka orang ini telah keluar dari Islam. Jadi kita simpulkan dari penegasan ini bahwa ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat yang tuhimu annallaha jismun mustaqirrun fi jihatil arsh, au annahu fi jihatil ard, au anna lahu a'dha'an, au annahu yataharraku, wa nahwu dzalik. Jadi ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan persangkaan keliru bahwa Allah adalah jism, memberikan persangkaan keliru bahwa Allah bersemayam di atas arsy, memberikan persangkaan keliru bahwa Allah bertempat di bumi, memberikan persangkaan keliru bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan yang besar atau yang kecil, mengesankan pemahaman yang keliru, ya, bahwa Allah Ta'ala disifati dengan bergerak, ya, datang, pergi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, turun, naik, dan semacamnya. Ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang zahirnya
menunjukkan salah satu di antara makna yang telah kita singgung, mengesankan bahwa Allah jism, atau mengesankan bahwa Allah bertempat, atau mengesankan bahwa Allah memiliki anggota badan, mengesankan bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, bergerak, diam, ya, dan seterusnya. Inilah yang dikenal dengan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ya. Jadi, ayat-ayat hadis-hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat yang memberikan persangkaan keliru bahwa Allah adalah jism, ya, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, memiliki dimensi, atau mengesankan bahwa Allah bertempat atau duduk atau bersemayam di atas arasy atau di bumi, atau Allah memiliki anggota badan, Allah disifati dengan bergerak, diam, dan seterusnya. Ya, inilah ya ayat-ayat, hadis-hadis yang dikenal dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Jadi jelas setiap ayat atau hadis yang memberikan kesan makna keliru bahwa zat Allah menyerupai zat makhluk, atau sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk, atau Allah disifati dengan sifat-sifat makhluknya, inilah yang dimaksud dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya. Dan seperti ditegaskan oleh Imam Ar-Rifai bahwa ayat-ayat hadis-hadis semacam ini tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Dan orang yang memaknainya secara zahirnya itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyifati Allah dengan sifat makhluknya, dan ini adalah tasybih. Ya, keyakinan bahwa Allah menyerupai makhluknya, keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, keyakinan yang mendustakan Al-Quran. Ya, karena itu beliau memberikan pesan penting bahwa ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat tidak boleh dimaknai secara zahirnya, karena itu akan mengantarkan kepada tasybih, dan tasybih adalah salah satu pangkal kekufuran. Orang yang memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena ini sangat berbahaya. Ya, bisa merusak akidah seseorang. Ya, tidak perlu heran jika dikatakan kalau orang salah memaknai ayat Al-Quran, maka dia akan keluar dari Islam. Tidak perlu heran, karena Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran tentang Al-Quran, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Allah Ta'ala dengan Al-Quran menyesatkan sebagian orang yang Allah kehendaki, dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada sebagian orang yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kita mesti mempelajari makna ayat-ayat mutasyabihat terutama dalam Al-Quran dengan baik, mempelajarinya kepada para ulama yang terpercaya, merujuk kepada para ulama tafsir ya, yang mu'tabar, yang diakui ya kebenarannya oleh para ulama Islam. Karena itu sangat berbahaya jika orang memahami makna ayat-ayat Al-Quran seluruhnya, apalagi ayat-ayat mutasyabihat, hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran semata. Ilmu hanya akan bisa diperoleh dengan at-ta'allum, bukan dengan belajar kepada para ulama yang terpercaya, bukan hanya dengan membaca buku-buku, apalagi sekedar buku terjemahan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan dari pembahasan kita, kaidah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat
tidak boleh dipahami secara zahirnya, ya, harus dipahami dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, hunna ummul kitab. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.